Pertanyaannya adalah, apakah sekian puluh tahun kita merdeka dan tahun 2045 kita akan 100 tahun merdeka, tujuan bernegara tersebut telah tercapai atau tidak oleh bangsa Indonesia? Apakah Indonesia telah bermartabat secara politik, secara pertahanan, secara keamanan, secara ekonomi di hadapan bangsa-bangsa yang lain? Kalau kita lebih dalam lagi, satu hal yang paling kecil saja terkait dengan penguasaan dari tanah tumpah darah kita. Kita diamanahkan untuk menjaga bangsa Indonesia dan tanah tumpah darah Indonesia. Sementara kita meringkih ada musibah, alutsista kita ada tenggelam, kapal selam turut berduka cita. Kenapa itu terjadi? Karena barangkali kebijakan fiskal untuk menguatkan alutsista kita, untuk menjaga pertahanan kita, itu tidak memadai. Ketika kita yakin bahwa vaksin itu adalah sebagai bagian daripada pemulihan COVID-19, seharusnya afirmasi kepada vaksin produksi Indonesia. Saya punya keyakinan dan kita punya keyakinan sesungguhnya bahwa bangsa Indonesia bisa menciptakan vaksin Nusantara atau apalah namanya, tapi vaksin yang memang diproduksi dan diciptakan oleh kita untuk bangsa kita, sehingga kita berdaulat dalam menjaga kesehatan Republik bangsa Indonesia ini. Kita semua telah melihat bagaimana DPR dan parlemen negara-negara lain, forum seperti ini adalah forum bagaimana rakyat berbicara. Karena ketika 7 menit, 10 menit, apakah rakyat Indonesia, kalau wakil-wakil rakyatnya saja masih dibatasi dengan 10 menit, 7 menit, bagaimana rakyat yang di luar sana itu berbicara? Yang batasin progres, Pak. Progres. Terima kasih. Saya setuju prokes harus ditegakkan dan kita akan menegakkan merdeka. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe untuk bergabung. Dalam hitungan saya persilahkan kalian untuk tekan tombol subscribe. 10, 3, 2, 1. Saya ucapkan selamat bergabung dalam channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pandangan fraksi Partai Keadilan Sejahtera Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap keterangan pemerintah atas rangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2022 disampaikan oleh A. Eki Al-Muharram, nomor anggota A430, Dapil Jawa Barat 3. Pimpinan dan anggota DPR RI yang saya hormati, Saudara Menteri Keuangan, Menteri PPN, Kepala Bappenas dan jajarannya yang saya hormati, serta hadirin yang kami hormati. Pertama-tama, perkenankan kami mengajak saudara-saudara untuk senantiasa bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat, nikmat yang dilimpahkan kepada kita semua, pada bangsa Indonesia. Dan juga pada kesempatan ini, dalam suasana Syawal, kami juga menyampaikan taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Kita sebagai bangsa Indonesia dan juga sebagai warga dari dunia ini sangat prihatin ketika di tengah-tengah suasana menjelang Lebaran kemarin, dan juga pada saat Idul Fitri, setelah Idul Fitri juga, dunia dipertontonkan dengan peristiwa pencederaan nilai-nilai kemanusiaan oleh bangsa Israel, Yahudi Zionis kepada Palestina. Kami mengutuk keras dan prihatin. Kita sebagai bangsa Indonesia diamanahkan oleh konstitusi kita untuk senantiasa berperan aktif di dalam menjaga ketertiban dunia. Bahkan sebelum menyatakan kemerdekaannya dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, diawali dengan sebuah kalimat yang sangat tegas bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan
karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Baik penjajahan konvensional berupa aneksasi wilayah maupun penjajahan bentuk lainnya, penjajahan ekonomi, penjajahan eksploitasi, penjajahan sistem, pemaksaan sistem, itu juga harus dihapuskan karena kita adalah negara yang berdaulat, yang kita ingin Indonesia ini bermartabat di hadapan negara-negara lain. Lalu sekalian, karenanya sudah selayaknya kita pada saat ini dalam momentum pembahasan KEM PPKF 2020 dan nanti kita harus melakukan refleksi. Apakah jalan pembangunan kita, apakah kebijakan-kebijakan fiskal kita, kebijakan moneter, kebijakan ekonomi, dan kebijakan-kebijakan lainnya itu sejalan dengan amanah dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945? Bukankah amanah dalam pembukaan Undang-Undang 1945 adalah tujuan bernegara kita antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan seterusnya. Bahkan ketika di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa dasar dari kebernegaraan kita adalah Pancasila, walaupun Pancasila tidak secara eksplisit disebutkan, tapi poin-poinnya adalah berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam penuh musyawaratan, dan dengan di ujungnya adalah tidak langsung menyebutkan sila kelimanya, tetapi di ujungnya adalah dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itulah kunci utama daripada seluruh tujuan kebijakan, lebih khusus adalah tujuan kebijakan dari ekonomi, lebih khusus lagi adalah tujuan daripada kebijakan ekonomi dan kebijakan fiskal, yaitu untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pertanyaannya adalah, apakah sekian puluh tahun kita merdeka dan tahun 2045 kita akan 100 tahun merdeka, tujuan bernegara tersebut telah tercapai atau tidak oleh bangsa Indonesia? Apakah Indonesia telah bermartabat secara politik, secara pertahanan, secara keamanan, secara ekonomi di hadapan bangsa-bangsa yang lain? Merdeka. Itulah cita-cita Soekarno ketika memproklamasikan Indonesia. Itulah cita-cita para pendiri The Fathers dan Mothers di Indonesia ini. Bu Menteri sudah memiliki pergaulan internasional. Eki Muharam belum. Eki Muharam baru menjadi mitra Bu Menteri. Partai Eki Muharam. Tapi jangan dengan ini saya disuruh jadi dubes ya. Daripada ribut terus ketemu jadi dubes saja. Saudara-saudara sekalian, mari kita merefleksikan diri. Apakah betul-betul seluruh kebijakan itu sudah menuju kepada tujuan yang disampaikan oleh the founding fathers kita? Kalau kita lebih dalam lagi, satu hal yang paling kecil saja terkait dengan penguasaan dari tanah tumpah darah kita. Kita diamanahkan untuk menjaga bangsa Indonesia dan tanah tumpah darah Indonesia. Sementara kita meringkih ada musibah, alutsista kita ada tenggelam kapal selam turut berduka cita. Kenapa itu terjadi? Karena barangkali kebijakan fiskal untuk menguatkan alutsista kita, untuk menjaga pertahanan kita, itu tidak memadai. Baru-baru ini ada gerakan separatisme yang menewaskan aparat kita, bahkan berbintang. Bisa jadi itu karena kurangnya kesejahteraan prajurit kita, kurangnya alat persenjataan kita, atau mungkin ada satu hal yang perlu dikoreksi dalam kebijakan fiskal dalam terkait dengan pertahanan dan keamanan kita. Saudara-saudara sekalian, kita juga melihat COVID-19 mendera kita, mendera dunia. Alhamdulillah, kita masih bisa terkendali. Walaupun kita tidak tahu kapan selesainya. Vaksin dari target 1 juta setiap hari masih realisasinya di bawah negara-negara di ASEAN, di bawah negara-negara yang lain.
Dan ketika kita yakin bahwa vaksin itu adalah sebagai bagian daripada pemulihan COVID-19, seharusnya afirmasi kepada vaksin produksi Indonesia. Saya punya keyakinan dan kita punya keyakinan sesungguhnya bahwa bangsa Indonesia bisa menciptakan vaksin Nusantara atau apalah namanya, tapi vaksin yang memang diproduksi dan diciptakan oleh kita untuk bangsa kita, sehingga kita berdaulat dalam menjaga kesehatan Republik bangsa Indonesia ini. Saudara-saudara sekalian, itu sangat erat kaitannya dengan kebijakan fiskal. Baru sekalian, ini ada beberapa catatan, ada 22 lembar. Tidak mungkin saya bacakan. Dan sesungguhnya selayaknya memang kita semua telah melihat bagaimana DPR dan parlemen negara-negara lain. Forum seperti ini adalah forum bagaimana rakyat berbicara. Karena ketika 7 menit, 10 menit, apakah rakyat Indonesia, kalau wakil-wakil rakyatnya saja masih dibatasi dengan 10 menit, 7 menit, bagaimana rakyat yang di luar sana itu berbicara? Yang batasin prokes, Pak. Prokes. Terima kasih. Saya setuju prokes harus ditegakkan dan kita akan menegakkan. Bisa diprediksi sebetulnya. Baik, saya tidak perlu ada perdebatan di situ. Saudara-saudara sekalian, karenanya ini ada beberapa poin yang akan saya pilih saja dari 22 halaman tersebut, tapi nanti yang 22 halaman yang kami serahkan itu merupakan bagian terpisahkan apa yang saya baca, saya sampaikan saat ini. Fraksi PKS mendesak pemerintah untuk mencapai target-target pembangunan di bidang ekonomi maupun sosial sebagai wujud tanggung jawab kepada rakyat. Pencapaian target tersebut merupakan pemenuhan amanat rakyat yang ditetapkan di dalam konstitusi. Selama ini RPJMN sebagai turunan janji-janji politik pemerintah tidak sepenuhnya mampu dicapai, sehingga berbagai indikator ekonomi dan seluruh gagal dicapai. Kesejahteraan rakyat pun menurun karena berbagai kebijakan ekonomi yang belum tepat. Fraksi PKS juga menegaskan bahwa kegagalan pencapaian RJPMN ini 2015-2019 kemarin agar tidak terulang kembali pada pencapaian target RJPMN 2020-2024. Saya masih punya optimisme Mas karena masih ada 4 tahun. Sehingga pemerintahan sekarang memberikan legasi kepada kita, bukan legasi berupa ibu kota negara baru, tapi legasi fundamental ekonomi dan kesejahteraan rakyat yang akan terus keluar dari Indonesia dari middle income trap. Janji kita di dalam RJPMN, janji pemerintah dalam RJPMN 2024 adalah pertumbuhan ekonomi 5,4-6%, inflasi 1,35%, investasi 5,9-7%, tax ratio 10,8% sampai dengan 11,7% dari PDB, tingkat kemiskinan 6,5 sampai dengan 7%, tingkat pengangguran terbuka 4,4-4,6%, rasio Gini 0,37 sampai dengan 0,37,4%, IPM 75,54% pada tahun 2024. Semoga berhasil, masih ada waktu. Tapi kalau melihat tren Ibu ahli ekonometri, Ibu ahli tren, menurut saya mudah-mudahan sih tidak terjadi seperti 2014 dan 2019 kemarin. Berikutnya, fraksi PS juga mendesak diwujudkan keadaan ekonomi sehingga distribusi kegiatan ekonomi lebih merata. Dengan demikian pertumbuhan berkualitas dan inklusif dapat segera terwujud. Pemulihan ekonomi harus didorong oleh pelaku ekonomi kecil, khususnya ultra mikro, usaha-usaha mikro dan UMKM. Fraksi PKS menilai selama ini peranan UKM semakin menurun karena kebijakan pemerintah yang cenderung mengarah kepada korporasi besar, korporasi yang besar. Padahal UMKM berperan penting bagi perekonomian nasional, baik dalam pembentukan PDB, penyerapan tenaga kerja, ekspor non-migas, dan lain sebagainya. Fraksi PKS juga mencermati nilai tukar petani, kesejahteraan petani dan nelayan yang dilihat dari NTP dan NTN yang mengalami penurunan. NTP tahun 2020 turun 103,25 dari 104,46. Kesejahteraan petani dan kebijakan fiskal terkait sektor pertanian, infrastruktur pertanian, pupuk, subsidi, dan lain sebagainya, itu sangat terkait dengan kedaulatan pangan yang dicita-citakan oleh Presiden Bapak Jokowi. Bapak sekalian yang saya hormati, ada poin yang mungkin menjadi isu krusial kita yang perlu saya mohon maaf, akan saya bacakan beberapa hal lagi, tapi tidak semuanya kita jamin. Fraksi PKS menggarisbawahi bahwa
mendorong terus-menerus agar kualitas dan kuantitas anggaran belanja kesehatan dapat dijaga sesuai dengan amanat undang-undang, dan juga mesti diingat adanya perbaikan dan afirmasi kepada BPJS, khususnya adalah BPJS untuk yang golongan miskin, PBI, agar kewajiban-kewajiban pemerintah segera dituntaskan. Kemudian fraksi PKS juga mengingatkan agar 20% anggaran pendidikan juga menjadi fokus. Selain untuk infrastruktur pendidikan, juga digunakan untuk kesejahteraan guru, baik guru yang merupakan PNS maupun guru yang non-PNS. Disparitas pendapatan antara guru PNS dan non-PNS demikian besar. Guru non-PNS sangat luar biasa, jauh di bawah UMKM, jauh di bawah UMR dan UMK. Karena perlu ada afirmasi dari pemerintah dari anggaran pendidikan ini kepada guru-guru honorer, karena mereka juga merupakan guru-guru non-PNS merupakan tonggak dari sistem pendidikan nasional kita. Bapak Ibu sekalian, fraksi PKS juga berpandangan bahwa belanja subsidi adalah salah satu bentuk hadirnya negara dalam memenuhi kebutuhan rakyatnya. Karenanya, bansos yang selama ini berjalan, menurut hemat kami di tahun 2022 masih diperlukan oleh rakyat dan berguna untuk meningkatkan daya beli masyarakat dan pada gilirannya meningkatkan pertumbuhan. Demikian juga subsidi kepada pupuk dan lain sebagainya, subsidi listrik 450 watt dan 900 PA yang targeted, LPG 3 kg, dan lain sebagainya, semua masih diperlukan oleh rakyat Indonesia. Bapak Ibu sekalian, karenanya saya punya keyakinan bahwa PPKF yang akan dibahas oleh DPR dan pemerintah, serta menjadi dasar daripada nota keuangan nanti, akan lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Karenanya, sekali lagi, kita ingin menjadi negara berdaulat, negara yang tidak ditopang oleh utang, dan kita memiliki kesehatan finansial, kesehatan fiskal, kesehatan moneter, kesehatan bangsa, martabat bangsa ini terwujud dengan kebijakan ekonomi makro, kebijakan fiskal yang betul-betul sesuai dengan amanah konstitusi kita, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Terima kasih pimpinan dan hadirin serta para menteri atas kesabarannya mendengarkan sampaian pandangan kami, tetapi ini belum seluruhnya. Apa yang kami sampaikan adalah merupakan bagian tidak terpisahkan dari apa yang kami sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!